Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al Yusuf. Saya dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirup batuk. Penjelasan. Sirup batuk adalah obat cair yang dirancang untuk meredakan gejala batuk. Sirup batuk biasanya mengandung bahan-bahan aktif yang berfungsi untuk menekankan refleksi batuk, mengecerkan lendir di seluruh pernapasan, atau meredakan iritasi tenggorokan. Ada beberapa jenis sirup batuk yang dapat dibeli tanpa resep dokter maupun yang memerlukan resep, tergantung pada kandungan dan indeksi penggunaannya. Bahan aktif yang umum ditemukan dalam sirup simplex meliputi dextromethorphan, digunakan untuk menekan refleksi batuk. Guaifenesin bertindak sebagai ekspektoran untuk memecahkan lendir. Antihistamin seperti diphenhydramine digunakan untuk mengurangi gejala alergi yang memungkinkan menyebabkan batuk. Decongestant seperti pseudoephedrine digunakan untuk mengurangi hidung tersumbat yang bisa menyebabkan batuk. Manfaat sirup batuk: meredakan batuk. Bahan aktif seperti dextromethorphan dapat menekankan refleksi batuk, membantu mengurangi refleksi dan interaksi batuk kering yang tidak produktif, mengencerkan lendir. Ekspektoran seperti guaifenesin membentuk mengencerkan lendir di seluruh pernapasan, sehingga mempermudah pengeluaran dahak dan membantu batuk menjadi lebih produktif. Mengurangi iritasi tenggorokan. Beberapa sirup batuk mengandung bahan-bahan yang menekankan tenggorokan yang iritasi, membentuk mengurangi rasa sakit atau gatal yang memicu batuk, meringankan gejala pilek dan flu. Sirup batuk yang mengandung antihistamin dan decongestant juga dapat membentuk mengurangi gejala lain yang sering menyertai batuk, seperti hidung tersumbat, bersin, dan hidung meler. Meningkatkan kenyamanan tidur dengan mengurangi frekuensi batuk, terutama batuk malam hari. Sirup batuk dapat membantu pasien mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Mengurangi alergi dan iritasi. Beberapa sirup batuk mengundang antihistamin yang bisa membantu mengurangi bentuk yang disebabkan oleh alergi dan iritasi lainnya. Jenis-jenis sirup batuk yang saya ketahui: antitusif, sirup yang digunakan untuk meredakan batuk kering yang tidak produktif. Bahan aktif sering digunakan adalah dextromethorphan. Mucolytic, sirup ini membentuk memecahkan lendir kental di seluruh pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan. Contoh bahan aktif adalah bromhexin dan acetylcysteine. Acetylcysteine, sirup ini mengandung bahan yang dapat mengurangi reaksi alergi yang sering menyebabkan batuk. Contoh bahan aktifnya adalah diphenhydramine dan chlorpheniramine. Cara kerja sirup batuk: ekspektoran, bahan aktif guaifenesin. Cara kerja: meningkatkan produksi air pada seluruh pernapasan yang membentuk mengeluarkan lendir yang lebih encer, lebih mudah dikeluarkan melalui batuk. Antitusif, bahan aktif dextromethorphan. Cara kerja: menekankan refleksi batuk di otak sehingga mengurangi frekuensi batuk. Biasanya digunakan untuk mengatasi batuk kering yang tidak produktif. Mucolytic, bahan aktif bromhexin, antihistamin, anticysteine. Cara kerja: memecahkan struktur lendir yang kental dan lengket sehingga menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan di seluruh pernapasan. Cara penggunaan sirup batuk:
1. Baca label. Selalu baca label pada kemasan untuk mengetahui dosis yang dianjurkan, bahan aktif, dan petunjuk penggunaan. 2. Ikuti dosis yang dianjurkan. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan kecuali jika direkomendasikan oleh dokter. 3. Gunakan alat ukur yang disediakan. Jika kemasan menyediakan sendok, takar, atau cup, gunakan alat tersebut untuk mengukur dosis yang tepat. 4. Perhitungan waktu pemberian. Beberapa sirup bentuk perlu diminum setiap beberapa jam sekali. Jangan campur dengan obat lain. 6. Minum air cukup. Beberapa jenis sirup batuk seperti ekspektoran bekerja lebih baik jika Anda cukup minum air. 7. Perhatikan reaksi tubuh. 8. Simpan dengan benar. Simpan sirup batuk sesuai petunjuk pada kemasan. Dosis dan frekuensi dosis. Dosis dan frekuensi penggunaan sirup batuk variasi tergantung pada jenis dan merek sirup, usia, dan kondisi pasien. Penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan produk. Untuk bayi dan anak-anak, seluruh konsultasikan dengan dokter ataupun apoteker sebelum memberikan sirup batuk. Mereka dapat memberikan dosis yang tepat dan aman untuk anak Anda. Efek samping sirup batuk. Selain mengantuk, obat batuk juga bisa menimbulkan efek samping berupa pusing, muntah, mual, insomnia, gelisah, gangguan ringan pada pencernaan, mulut kering, kerusakan hati, terutama bagi seseorang yang mengkonsumsi alkohol dan jika dikonsumsi dalam dosis besar dan jangka panjang. Interaksi sirup batuk. Interaksi dengan obat lain, obat penenang, dan alkohol, antidepresi, MAOE. Interaksi dengan kondisi medis, asam atau penyakit perut obstruktif kronis, diabetes, hipertensi. Interaksi dengan makanan atau minuman. Pertama, Ambroxol 6 tablet, dan kedua CTM 6 tablet, dan ketiga sirup Semplek 106 per 122 kali 10 sama dengan 8,19 gram, yaitu berarti 8,190 mg. 4. Gam Arab 1/3 kali 10 sama dengan 3,3 gram, berarti jika di miligram kan berarti 3,300 mg. Air untuk PGA 1,5 kali 3,3 gram, yaitu berarti 4,95 mili. Bahan Ambroxol 6 tablet, CTM 6 tablet, dan 3 sirup Semplek 8,190 mg, gam Arab 3,300 mg, dan air PGA 4,4 mili plus 10 tetes. Dan cara pembuatannya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan. 3. Menimbang bahan. 4. Mengkalibrasi botol 100 ml. 5. Masukkan gam Arab ke dalam mortir. Tambahkan air gerus sampai terbentuk. 6. Masukkan Ambroxol ke dalam mortir lain. Tambahkan sedikit Aquades gerus sampai larut. 7. Tambahkan CTM ke dalam mortir gerus homogen. 8. Tambahkan sirup Semplek gerus homogen. 8. Tambahkan sirup Semplek gerus homogen. 9. Tambahkan molekul gerus. 10. Masukkan semua bahan yang di homogen ke dalam botol. 10. Tambahkan Aquades sebanyak 100 ml. 12. Kemas botol lalu kasih etiket.
Kesimpulan, obat sirup batuk adalah pilihan yang umum digunakan untuk meredakan gejala batuk dan tergolong gatal. Baik obat sirup batuk yang dijual bebas maupun yang dibuat sendiri di rumah, yang memiliki kelebihan dan kegunaannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.